Oke, di sini saya akan menyampaikan tentang conversational recommender system. Jadi conversational recommender system itu adalah merupakan suatu bentuk dari recommender system di mana interaksi antara user dan sistem itu dilakukan melalui mekanisme percakapan. Artinya mekanisme percakapan itu berarti ada interaksi secara iteratif gitu ya. Secara iteratif itu artinya secara berulang antara user dan sistem gitu ya. Itu conversational recommender system. Itu kenapa istilahnya juga di sini ada apa namanya conversational gitu ya. Jadi ada percakapan itu namanya percakapan kan iteratif gitu ya. Oke, ya. Nah ini conversational. Jadi ada sebuah percakapan antara user dan sistem. Oke. Nah biasanya conversational recommender system itu ada di dalam knowledge base recommender system ya. Ini knowledge base. Ya knowledge base. Kenapa? Karena prinsip dari sebuah knowledge base itu adalah pengguna itu menyatakan kebutuhannya secara eksplisit itu ya kuncinya ya di dalam knowledge base. Nah, secara eksplisit itu dapat direalisasikan dalam suatu bentuk percakapan dengan sistem. Jadi kalau di sini ada enggak? Ya, kalau di dalam rekomendasi sistem itu interaksi itu bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu one shot dan multiple shot ya. Ya, one shot interaction dan multi shot interaction. Kalau one shot itu ya, yang one shot itu ya dia user memasukkan kebutuhannya, terus rekomendasi, ya langsung rekomendasi ya, langsung rekomendasi. Gitu itu yang one shot. Kalau multiple shot itu ada perulangan, jadi antara user dengan kemudian dengan sistem, ini katakanlah sistemnya ya. Nah, saya gambarkan ini ke sebuah komputer ya. Ini ada cara berulang, dia masukkan, ini memberikan feedback, nah ini berulang-berulang, gitu ya. Nah ini nanti akan berhenti kalau user itu sudah memilih salah satu produk yang direkomendasikan oleh sistem. Jadi multiple ya, multiple shot. Kalau yang one shot itu satu arah aja, jadi sini, kemudian ini sistem. Ini berulang ya, berulang terus. Ini sebagai sebuah cycle. Nah kalau ini dia request, kemudian ini jawab, tapi nggak ada cycle. Jadi tidak ada sebuah cycle seperti ini nggak ada. Ini kalau yang one shot. Kalau multiple shot itu ada cycle gitu ya. Cycle-nya berhenti kalau dia sudah user itu sudah memilih salah satu produk yang direkomendasikan. Ini tadi sudah saya rekam ya? Sudahkah tadi? Sudah. Sudah. Oke. Siapa tahu lupa saya nanti. Oke. Siapa tahu lupa tadi maksudnya kok nanti. Oke, seperti ya one shot sama multiple interaction. Kemudian dalam multiple shot interaction ini yang nanti disebut sebagai CRS atau conversational recommender system. Nah, dalam knowledge base itu belum tentu bentuknya conversational, ya. Ada yang one shot interaction saja, gitu ya. Yang jelas ciri dari sebuah knowledge base recommendation itu ada pengetahuan, nah itu sebenarnya. Ya memang apa tuh kebutuhan dinyatakan secara eksplisit itu yaitu salah satu ciri lain, tapi yang paling penting di situ adalah adanya pengetahuan yang ditanamkan ke sistem. Pengetahuan itu dari mana? Dari export, ya, dari export. Jadi coba saya inilah. Ini aja ya.
Oke, pakai ini ya. Jadi ini knowledge base ya. Knowledge base RS itu maksudnya recommender system. Ya, ciri utama adalah terdapat pengetahuan yang ditanamkan dalam sistem. Ya, pengetahuan ditanamkan dalam sistem. Nah, pengetahuan yang ditanamkan dalam sistem itu pengetahuan ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk proses rekomendasi dan juga interaksi. Karena biasanya dalam knowledge base itu ada interaksi antara user dan sistem, terutama untuk yang multiple shot ya. Terutama ini yang untuk CRS biasanya. CRS itu Conversational Recommender System. Gitu ya. Ini saya kasih judul log ya. Conversational gitu aja ya, recommender system. Oke. Nah, kemudian ya. Nah, kemudian apa tuh namanya? Dalam knowledge base RS itu user menyatakan kebutuhan secara eksplisit ke sistem. Gitu ya. Jadi nanti ada sebuah ya ini apa tuh namanya, ini user. Aduh sebentar, ini ada tamu. Ya, mangga masuk saja. Waalaikumsalam, masuk saja, ini sambil ngajar saya, gimana? Ya nggak apa-apa, masuk saja. Ya, masuk saja ya nanti ya. Oke, ya. Maaf ada telepon. Ini sampai mana ya? User menyatakan kebutuhan secara eksplisit ke sistem. Jadi dari ini user, kemudian ini komputer katakanlah gitu ya. Saya gambarkan gini aja salah aja ya. Jadi dia menyatakan kebutuhan. Nah ini rekomendasi. Nah seperti itu prinsipnya ya. Tapi biasanya ini adalah untuk yang one shot interaction. Nah ada yang bentuk ini. Nah ada yang bentuknya itu adalah dengan ada sebuah iterasi gitu ya. Ini user, ini sistem, ya. Ini kebutuhan. Nah, terus kemudian dari sistem kembali ke sini. Ini bisa rekomendasi, bisa juga pertanyaan. Jadi nanti berulang. Nah, ini bisa kebutuhan, bisa feedback. Dan ini berulang. Jadi ini iteratif. Gitu ya.
Ini yang disebut sebagai nanti multiple shot interaction. Multiple shot interaction. Oke. Nah, multiple shot interaction itu nanti yang disebut sebagai conversational recommender system. Conversational recommender system atau singkat nanti saya nyebutnya adalah CRS. Ini ya. Oke. Nah, ya itu pengantar dari posisi CRS itu ada di mana gitu ya. Supaya Anda tahu conversational recommender system di mana. Karena judulnya saya sebut conversational recommender system. Gitu ya. Nah, oke. Kembali lagi ke slide. Kembali lagi ke sini ya. Nah, kemudian dalam CRS ya, conversational recommendation tadi, itu interaksinya itu ada yang disebut navigation by asking, ada navigation by proposing. Kemudian ada kombinasi antara navigation by asking dan navigation by proposing. Apakah itu? Oke. Saya kembali lagi ke catatan sini. Nah, ini untungnya OneNote itu bisa di scroll ke bawah ya. Jadi dalam CRS ya, terdapat tiga macam navigasi. Terdapat tiga macam navigasi. Oke ya. Yang pertama, tunggu bentar ya. Yang pertama adalah navigation by asking. Kemudian yang kedua adalah navigation by proposing. Dan yang ketiga, ini disingkat sebagai NBA. Ada yang ini menjadi sebagai NBP, navigation by proposing, dan ada ini kombinasi navigation by asking plus navigation by proposing. Oke ya, kombinasi navigasi by asking dan navigation by proposing. Oke. Sampai sini. Nah, ciri dari navigation by asking. Kang, 5 menit ya. Nah, navigation by asking itu adalah sistem secara iteratif memberikan pertanyaan. Ke user. Ini ya. Kemudian interaksi akan selesai saat pengguna memilih salah satu produk. Ya, memilih salah satu produk yang direkomendasikan oleh sistem. Oke ya, ini navigation by asking. Ya, jadi user memberikan pertanyaan, nanti sistem berdasarkan pertanyaan tadi mungkin aja dia memberikan memberikan pertanyaan balik, ya.
Kemudian sistem memberikan jawaban, user memberikan jawaban atau feedback terhadap pertanyaan tersebut. Kemudian nanti bisa lagi sistem memberikan pertanyaan lagi. Nah, seandainya nanti pertanyaan sebenarnya kan si sistem itu bermaksud akan apa ya? Dia mengekstrak kebutuhan pengguna itu mau seperti apa, gitu kan? Seandainya ekstraksi kebutuhan itu dirasa cukup untuk merekomendasikan produk, maka sistem akan merekomendasikan produk. Sebentar, ini berarti bukan selesainya bukan pada saat ini ya, bukan memilih. Selesai saat, jadi nanti dia akan selesai saat sistem sudah, hanya gini aja, saat kebutuhan pengguna selesai saat kebutuhan pengguna sudah cukup untuk rekomendasi produk. Nah, maksudnya gini, user memberikan pertanyaan, ya, user memberikan pertanyaan, sistem nanti bisa memberikan pertanyaan balik, ya. User memberikan jawaban, sistem bisa memberikan pertanyaan lagi, user memberikan jawaban. Nah, seandainya itu sudah cukup untuk rekomendasi, baru nanti akan rekomendasi produk, gitu ya. Nah, ini kan seperti halnya percakapan antara user dengan atau kita ya, calon pembeli atau saya misal mau membeli laptop, saya nggak tahu tentang dunia laptop sekarang atau perkembangan laptop saat ini seperti apa. Nanti saya akan konsultasi dengan seseorang ya, domain expert yang tahu tentang domain laptop ya. Saya memberikan pertanyaan ke dia. Nanti dia kan bisa nanya balik ke saya, hanya tinggal kebutuhanmu apa? Apakah kamu untuk ini? Oh enggak, saya untuk ini, misal seperti itu, untuk yang kebutuhan C gitu. Nah, dia bisa menanyakan yang lebih spesifik lagi, apa tuh namanya, expert itu. Apakah C itu maksudnya untuk yang gini. Oh saya ingin yang seperti ini ya, misal seperti. Kalau seandainya cukup, nanti dia akan merekomendasikan. Nah, selesai, habis itu selesai, setelah rekomendasi selesai. Jadi kan ada proses tanya jawab gitu ya. Jadi ini berdasarkan tanya jawab. Intinya dia berdasarkan proses tanya dan jawab. Nah, kemudian NBP, Navigation by Proposing. Navigation by Proposing ini beda. Jadi sistem akan memberikan rekomendasi produk ke user secara iteratif. Ya, secara iteratif. User dapat memberikan feedback ya terhadap produk yang direkomendasikan. Bisa dapat memberikan feedback terhadap produk-produk yang direkomendasikan. Jadi refinement kebutuhannya itu adalah dia berdasarkan feedback user terhadap rekomendasi. Intinya itu adalah sebenarnya sistem bagaimana sistem itu mendapatkan kebutuhan pengguna, itu aja sih sebenarnya. Bisa melalui proses tanya jawab, bisa saja sistem secara iteratif memberikan atau mempropos produk-produk. Coba produk ini sesuai enggak? Oh enggak, ini gini, oh ini terlalu mahal, ini saya pengen layarnya lebih kecil misalnya.
oh saya ingin laptop yang lebih ringan. Nah, kemudian sistem merekomendasikan lagi. Nah, dari rekomendasi itu mungkin saja diberikan feedback lagi, oh ini apa tuh namanya, masih terlalu mahal, saya ingin yang lebih murah dan sebagainya. Nanti berikan produk yang berbeda lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian interaksi akan berhenti saat user memilih salah satu produk yang direkomendasikan oleh sistem. Nah, dari contoh-contoh rekomendasi produk tadi, kalau user sudah memilih salah satu, berarti interaksi berhenti. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah kombinasi NPA dan NPP. NPA dan NPP itu sistem secara iteratif itu memberikan pertanyaan atau rekomendasi produk, dan user secara iteratif memberikan jawaban atau feedback terhadap produk yang direkomendasikan. Gitu ya. Nah, interaksi akan selesai atau akan berhenti saat user memilih salah satu produk yang direkomendasikan. Udah gitu. Nah, ini lebih merepresentasikan percakapan calon pembeli dengan profesional lah gitu ya, profesional sales support ya kan? Dalam dunia nyata. Kenapa? Karena kalau dalam dunia nyata kan, dalam diskusi itu kan kita memberikan pertanyaan, mungkin aja nanti profesional sales support atau mungkin domain expert itu akan memberikan pertanyaan lagi dan seterusnya. Kemudian rekomendasi, sistem memberikan rekomendasi, kita bisa memberikan feedback. Dari feedback itu nanti domain expert profesional sales support itu bisa saja nanti memberikan pertanyaan lagi atau merekomendasikan lagi, kita memberikan feedback atau jawaban, dan seterusnya sampai nanti itu akan berhenti kalau kalau user itu sudah memilih salah satu produk yang direkomendasikan. Itu ya navigation by asking dan navigation by proposing. Itu ya, itu penjelasan saya tentang penjelasan awal tentang conversational recommender system. Nah, seperti itu ya.